ya kita di sini ya kita nyalain kamera, entah kita jadi bilioner atau enggak, yang penting ya kita Betul. berbagi kebersamaan bersama kalian. Betul. Itu yang mahal. Kalau kalian tanya apakah gue mau jadi billionaire, jawabannya mau. Kalian tetap main game. Gue tetap main game ya. Oh. Karena makin banyak uangnya, itu makin banyak yang gue bisa lakukan untuk masyarakat. Tapi gue berjanji bro waktu itu ke diri gue sendiri dan ke Tuhan sebenarnya. Gue bilang waktu itu kalau gue dikasih kesempatan untuk bisa bebas dari situasi sampah yang gue punya waktu itu, gue akan bebasin semua orang. Jadi kalau kalian tanya, tadi ada yang bilang, gimana menurut lu mobil lu yang punya? Kalau mobil gue jual semua dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, gue jual semua. Iya bener. Gue nggak ada attachment, gue nol ya. Jadi teman harus paham, gue tuh punya zero attachment. Banyak yang kayak keluarin misalnya artefak kuno, gue nih Timothy dulu begini. Enggak, kalian tuh salah, itu gue udah kaya raya. Gitu. Gue kemarin sempat tunjukin dia, zaman gue 18-19 tahun, PNL gue. Jadi gue itu udah kaya dari lama, teman-teman. Tapi memang ya gue tuh kelihatannya begitu, gue memang pakai sendal jepit. Tapi bukan OKL ya. Bukan Nah, OKL beda tapi. lah, OKL kan keluarganya kaya. Gue bukan OKL, tapi gue dari gue belasan tahun, gue tuh punya duit yang signifikan. Ya gue bikin dari market besar. Size-nya ya. Dan buat anak seusia itu udah jauh lebih dari cukup. Jadi gue tuh udah mengalami banyak, banyak hal lah yang gue alamin di dunia ini. Setuju. Kalau mungkin gue nggak pernah nyalain kamera, lu nggak pernah kenal gue, lu ketemu gue di pasar, lu pasti juga nggak tahu gue orang kaya. Iya. Gue bukan orang yang kayak pakai logo LV begitu sini. Enggak, gue nggak suka gitu. Gue bukan orang yang tipe kayak gitu. Iya. Terus kalian tanya, terus kalau gitu kenapa kan ada yang bilang kan, oh tapi anak muda misalnya flexing, kenapa di itu bukan flexing kan? Gue cuma tunjukin hidup gue tuh seperti apa. Kenapa? Kadang kalau nggak lu nggak dengerin kan? Kayak dia juga sama. Dulu pertama kali dia muncul, lu kan nggak tahu dia kaya, lu nggak dengerin dia. Dikatain lah waktu itu, oh ini mah begini, ini begini. Kan fungsinya untuk lu bisa dengerin kita dan lu benar-benar dapat manfaatnya gitu. Tapi trigger utama lu apa bro? Ini ada pertanyaan bro dari Dias nih. Apa trigger utama lu untuk filantropi awalnya? Saya merasa nggak adil. Saya merasa bahwa kenapa cuman saya yang enak dapat duit. Jadi timbul ya suatu rasa bersalah pada diri saya sendiri. Kok bisa-bisanya saya nikmati ini sendiri. Padahal ya saya lihat sekitar ya, hidup di kampung ya, terus kayak jadi kayak sendiri. Jadi saya lihat orang sekitar kok timpang banget ya hidup orang. Ya. Dan awalnya saya mungkin kayak kasih filantropi dalam artian ya kayak bagi-bagi duit dan lain sebagainya. Sampai suatu saat saya berpikir ya duit saya pun juga terbatas. Gimana kalau yang saya bagi ini informasi sama edukasi? Supaya mereka ini bisa mancing kayak saya, punya knowledge yang sama. Ya. Dan itulah juga mengapa ya latar belakang ya kita fokus pada edukasi.